Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Vidi84. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Oh ya guys, saya mau menceritakan part 2 atau pengalaman saya bekerja di Taiwan guys. Jadi yang part pertama saya kerja di majikan pertama itu selama 6 bulan. Terus pindah ke majikan baru di kota Hsinchu, yaitu jaga kakek atau akong umur 84 tahun yang baru jatuh terus baru pulang dari rumah sakit guys. Jadi harus ekstra hati-hati dalam merawat beliau. Nah, ceritanya itu beliau itu udah pikun guys. Jadi namanya sendiri aja udah lupa, sama istrinya sendiri juga lupa, dan anak-anaknya juga lupa. Saya pernah tanya sama beliau, kan selalu ada di sampingnya ya neneknya itu tuh. Terus saya bilang, ini siapa gitu kan. Kata kakek, ini cece saya. Cece itu kakak perempuan saya gitu. Terus nenek bilang, kamu gila ya, saya itu istri kamu, tahu nggak gitu. Ya begitulah. Terus pada waktu itu tuh beliau itu masih bisa jalan ya guys. Jadi masih bisa naik turun tangga gitu, jalan-jalan ke taman pakai tongkat kaki 4 gitu ya. Terus lambat laun beliau itu lumpuh guys. Jadi lama kelamaan itu nggak ada tenaga buat jalan guys. Pokoknya udah pasrah gitu, pokoknya udah lemes gitu ya. Maksudnya kakinya itu udah bener-bener lemes. Padahal setiap hari itu saya bantu beliau itu pijit gitu ya, kakinya dipijit apa gitu. Tapi ya mungkin udah takdir ya, dia lumpuh guys. Nah, lumpuh itu saya itu benar-benar ekstra banget guys, karena kakek itu kan berat badannya itu 68 kilo, sedangkan saya 52 kilo. Jadi tiap hari itu harus angkat junjung, tahu nggak guys, angkat junjung. Jadi angkat junjung itu tiap hari itu hampir 10 kali guys, hampir 10 kali angkat junjung. Nah, lama kelamaan itu agak, maaf ya, kakek itu agak error gitu ya. Jadi setiap saya pakaiin pampers gitu ya, malam itu selalu dia lepas terus dia buang gitu guys. Untung nggak kena ke mukaku guys. Jadi kan tidurnya kakek itu kan di atas, nah aku di bawah gitu ya. Setiap hari itu kan harus pakai pampers guys supaya nggak ngompol. Dia itu nggak suka gitu, selalu dilepas. Terus tahu-tahu pagi itu ngompol, udah basah kuyup ya, spray kasur gitu ya. Jadi benar-benar harus diganti, terus harus dijemur. Maka itu jemurnya itu di tingkat atas loteng gitu ya guys. Jadi waduh, berat banget sih kayaknya gitu kan. Terus aku jalanin gitu. Setelah beberapa bulan aku bilang sama suami aku gitu, aku seperti ini gitu kan, kayak nggak kuat gitu loh. Terus suamiku bilang, sabar sabar nduk gitu kan. Kalau suamiku tuh selalu bilang saya tuh nduk gitu ya. Terus kakek itu kan udah nggak bisa jalan gitu. Tiap hari itu aku harus angkat junjung itu sampai 8 atau 10 kali. Jadi ceritanya gini ya guys, dari tempat tidur saya angkat ke kursi roda, bantu beliau untuk sikat gigi, cuci muka gitu ya. Terus kasih beliau sarapan. Habis sarapan terus nonton TV, kan dia harus istirahat. Nah, kita angkat lagi ke kasur gitu loh, ke tempat tidur beliau gitu, diangkat lagi kan. Udah angkat 2 kali kan. Habis angkat dari tempat tidur itu, makan siang guys, angkat lagi ke kursi roda guys. Habis makan siang tidur lagi guys, angkat lagi ke tempat tidur lagi guys. Terus setelah jam 3 kita harus jalan-jalan ke taman
angkat dia lagi ke kursi roda guys, jadi bawa dia jalan-jalan ke taman gitu ya guys. Tamannya itu jauh guys, kadang hujan, kadang ada angin, ada apa gitu ya, tapi ya namanya resiko kerja ya, jadi jalanin aja lah, nikmati dan syukuri ya gitu kan. Terus akhirnya habis dari taman guys, kan waktunya dia mandi ya guys, jadi angkat dia lagi ke kamar mandi guys. Habis dia mandi guys, mandi terus selesai ya guys, terus angkat dia ke kursi roda lagi guys, angkat lagi ke kursi roda, makan malam. Habis itu jam 8 angkat lagi ke kamar tidur kamar tidur angkat lagi ke tempat tidur guys, seperti itu. Jadi kadang itu malam dia itu ngompol atau berak gitu ya, BAB itu ya guys, maaf ya guys. Jadi malam itu harus diurus guys, entah itu mau BAB jam 1, mau BAB jam 12, mau BAB jam berapapun harus diurus guys. Karena apa? Karena kalau nggak langsung dibersihin itu bisa berdampak iritasi di di anusnya atau di bokongnya gitu ya guys. Jadi saya pernah ya lupa gitu ya, nggak lupa mungkin ketiduran gitu ya guys, maklum ya guys. Karena kalau orang lumpuh itu kan harus balik badan guys, harus balik ke kanan, harus balik ke kiri ya gitu kan guys. Jadi tuh saya tuh lupa gitu, pas dia telentang gitu saya lupa nggak balik dia gitu guys. Jadinya apa coba guys, iritasi, dan itu sangat merepotkan. Karena apa? Kalau iritasi di bagian pantat itu ya, itu tuh kita tuh harus tiap hari kasih obat. Bayangin guys, saya pernah ya kasih obat kakek ya, tahu nggak kenapa dia kentut guys, tahu nggak? Terus saya pukul itu ya pantatnya, plok. Kok kamu kurang ajar ya, saya bantu kamu olesin obat kok kamu kentut. Dia bisa ketawa guys. Nah itulah guys, jadi ada suka ada duka, sukanya gitu ya, itu mah duka kali ya, bukan suka. Cuman ya emang pengalaman banget sih, jadi tahu cara maksudnya jaga orang sakit kayak gitu ya. Terus habis itu lama kelamaan saya itu merasakan pegel di tangan kanan saya ini guys. Jadi tangan kanan saya ini tuh selalu menggunakan tenaga untuk mengangkat dia guys, karena dia itu kadang bad mood gitu ya guys, kadang nggak maksudnya nggak ngeh gitu ya. Kalau saya bilang kakek berdiri gitu ya biar nggak angkat, dia nggak berdiri, jadi duduk aja gitu, kaku badannya guys. Padahal dia udah berak udah apa kan harus dibersihin guys. Kalau nggak segera dibersihin dampaknya sangat berat sekali, yaitu iritasi lah, harus kasih obat lah apa gitu ya. Terus akhirnya saya angkat itu kayak diangkat paksa gitu guys. Kalau nggak begitu gimana mau bersihin dia gitu. Nah neneknya itu kayak kalau membersihkan itu harus disiram gitu ya, itu pantatnya jangan pakai tisu atau apa, tuh harus disiram biar bersih ya gitu guys. Terus kalau jaga orang tua gitu ya, lansia gitu ya, kalau dia nggak berak ya sampai seminggu gitu ya, kita tuh harus gimana caranya kakek itu harus berak gitu guys. Jadi kita menggunakan alat gitu ya, kita taruh di anusnya gitu, di anusnya kita kemis-kemis. Kadang kita tuh menggunakan jari gitu guys, tapi kita udah maksudnya pakai sarung tangan ya guys, untuk merangsang biar itu keluar gitu guys. Kalau nggak keluar itu juga bahaya juga gitu buat pasien kayak gitu guys. Jadi selama saya tuh kerja di situ tuh pas 1,5 tahun saya benar-benar nggak kuat guys, soalnya tangan saya itu bengkak. Terus harus pergi ke dokter, terus
harus disuntik. Terus dokter juga menyarankan supaya kamu tuh lebih baik itu pindah gitu ya, karena yang kamu angkat itu nggak sepandan sama berat badan kamu, dan kakek itu lebih tinggi, lebih berat gitu. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati. Tangan kamu itu kata dokter itu lebih berharga katanya. Nanti kalau kamu diterus-terusin terus ada accident, kamu nggak bisa kerja kan kamu repot kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang sama agent kalau saya tuh udah nggak kuat. Terus ini tangannya bengkak, saya foto, saya kasih agent gitu ya, kalau saya tuh ke dokter, saya disuntik kayak gitu kan. Yang disayangkan tuh nenek tuh udah cocok sama aku ya. Nenek itu orangnya baik gitu ya, dia tuh tiap hari masak gitu. Terus segala kebutuhanku tuh dia yang nyukupin, seperti beliin kopi, kadang beliin baju gitu ya, baju tidur apa gitu. Dia itu baik gitu. Cuman kan saya udah nggak bisa bertahan di situ, jadinya kan harus pergi gitu loh. Nah, sampai itu saya juga sedih sih ninggalin kakek. Cuman kan saya udah nggak kuat, daripada saya nanti ini sampai sekarang pun masih sakit guys. Jadi kalau buat buat ngelap-ngelap kaca atau apa gitu, kalau kelamaan gitu itu ada cengkring-cengkringnya gitu loh guys. Padahal saya udah periksa, udah di akupuntur apa gitu ya, pengobatan tradisional di sini kan ada itu akupuntur gitu ya. Jadi saya di Taiwan itu kerja yang di majikan kedua itu cuma 1,5 tahun. Terus akhirnya saya pindah ke kota Taichung guys. Jadi untuk cerita selanjutnya part 3 ya guys, ikutin terus ya guys, karena ini benar-benar sebuah pengalaman. Jadi yang mau kerja di Taiwan itu benar-benar harus persiapkan mental kalian, dan harus benar-benar belajar bagaimana cara merawat lansia itu, dan harus benar-benar telaten dan sabar gitu ya. Kadang tuh lansia itu suka mukul juga guys. Dulu aku juga pernah dipukul gitu ya. Jadi tuh dia itu kayak marah gitu ya, mau saya angkat dia tuh marah, terus mukul aku guys. Mukul sakit loh guys, tapi ya udahlah, itu kan namanya aja orang pikun gitu ya. Jadi kan maklum gitu loh, nggak mungkin udah nggak mikir gitu loh. Jadi ini aja dulu cerita yang bisa saya share ke kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Jadi hidup itu emang penuh dengan perjuangan dan jangan menyerah. Tapi emang kalau udah nggak mampu ya seperti saya ini gitu ya, waktu ngangkatin ya gimana lagi gitu ya. Tapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan cobaan kepada setiap manusia itu tidak melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Jadi terima kasih yang sudah menyimak cerita saya. Wassalamualaikum, see you di next video. Bye bye.